Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik bemo ketemu kenek. Muni, cakep, ayo. Naik bemo ketemu kenek. Cakep. Wes keduman senek. Gareng. Kebagian. Ikan hiu, ikan lohan. Cakep. Kasihan. Sedaya jauh salamnya kelawan semangat ya. Sadarnya kalau lajengakan kalau cek semangat kalian seperti biasa. Ini berapa kalinya kalau seperti ini? Satu kali. Baru pertama kali. Ibu-ibu baru pertama kali ketemu saya. Masya Allah. Geng-geng. Pantesan gak tahu ruang ayu. GR. Sama muni GR. Jadi begini, kalau saya mendengar kata Tegal itu biasanya jenengan menerka bahasa saya. Oh, semuanya masih ngefoto kalau nggih? Ya wes saya ya tak kei waktu buat mengfoto saya. Ya. Tapi make sedoyo fokus teng kula nggih. Aku tahu dirimu ingin buat status. Ya. Tapi semuanya nanti fokus teng kula nggih. Ya, cepetan. Ya, jadi nanti tidak usah repot-repot mengvideo kula dari awal hingga akhir deh. Sudah ada petugasnya biar Mbak, masalah syuting menyuting aman insya Allah. Jenengan tinggal menikmati diriku di sini. Ngoten nggih? Karena hargailah apa yang ada, kalau sudah tidak ada rasakan kehilangannya. Iya, sabar. Sudah? Sabar. Wis. Wis. Sampun. Bareng ae. Sampun. Pun nggih. Sampun. Di sini memang tradisinya kalau pengajian itu memang gerandol-gerandol seperti itu ya? Iya. Oh, iya. Emang menek-menek kayak gitu ya? Oh iya. Tahu menek? Menek itu bahasa Indonesianya memanjat. Nek basa Tegale napa? Oh, beda ini pronunciation menek. Iya, menek. Jadi di sini tradisinya memang menek-menek. Napa? Kerekelan. Sebelum kula lanjut, saya ingin jenengan mengapresiasi panitia karena mengambil foto saya yang cantik.
Yo, mboten, masalahnya biasanya panitia niku ngambil foto kula sing rada lemu. Tahu lemu? Apa Tegal itu apa bahasa lemu? Lewat mana bisa orangnya? Bisa. Gendut? Ya. Jadi biasanya panitia niku ngambil foto saya yang gendut, ternyata ini diambil yang cantik dan senyumnya luar biasa. Tepuk tangan untuk panitia. Maka sadarnya kalau lanjut, kalau cek semangat rumiyin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Oh, sabar. Shallallahu alaihi mboten usah, tidak usah diewangi apa diewangi. Tidak usah direwangi pakai mic. Karena apa? Karena nanti suaranya orang-orang tidak kedengaran. Ngoten nggih? Kula pun percaya nek insyaallah suarane vokal ki enak-enak, nek suarane wong-wong iki ya. Oh, iya. Ya, dijawab ya. Jawabannya gimana, Bu? Shallu alaihi pripun? La. Oke, shallu alaihi yuk. Yang semangat ya. Ya. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dina wa jami'ul kawni lana wa qana Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kula mendengarkan sambutan, wow, ternyata kita diingatkan bahwa pentingnya ngucap salam leres, karena banyak sekali kita melupakan kalau ketemu kalih saudarane, nek ketemu kalih dulure, biasane malah mboten ngucap salam. Biasane nek ketemu karo kancane, biasane weh. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Nek ketemu karo kancane nang pasar, biasane ngoten napa mboten? Kok tahu? Wes seru aku modelane wong ngene iki. Jadi saya ngomongnya pelan-pelan ya, karena kula ini agak naik turun, maksudnya adaptasi ini lagi cepet. Soalnya beberapa waktu yang lalu saya dari Jambi, otomatis saya adaptasi bahasa Jambi, motor-motor langsung Taiwan, otomatis kula adaptasi malah. Jadi tapi di Taiwan banyak yang ngapak kamu kan. Ternyata roket banget ya ini nyong. Ternyata banyak sekali tenggane Taiwan itu yang ngapak-ngapak makan itu. Terus mantur saking Taiwan kula langsung umroh. Ketika umroh kula adaptasi malah bahasanya. Tapi jadi gini Bu, saya itu suka belajar bahasa tapi walaupun memang buatan saged. Meskipun saya beberapa kali pengajian di Tegal, saya tetap nggak bisa bahasa Tegal. Karena orang Tegal itu bahasanya agak begitu. Kalau Surabaya itu kan mendoknya kan ya begitu. Tapi kalau Tegal itu ya begitu. Ya sama-sama begitunya tapi beda gitu loh. Gitu. Oke, jadi kita sebenarnya sama-sama medok, cuma beda logat saja. Nek Tegal kan kita harus ada harus ada tekanannya gitu loh. Bahasanya kayak ini mau apa? Nemu, melu. Om, geseran om. Oh, gendut. Nah, kenapa? Nah, kalau di Jawa itu gendut ya lemu. Nah, di sini gendut juga harus gendut.
kan harus gitu, ada bedanya. Tadi saya agak pelan-pelan ngomongnya nggih. Yang penting jenengan tetap paham apa yang kula bicarakan. Leres? Tahu basa leres? Banyak sekali kita melupakan yang namanya salam. Ketika bertemu dengan saudaranya yang diucapkan pertama kali bukan salam, malah wis nyandak ngomong liyane, malah ngobrol liyane. Ketemu karo kancane gak langsung ngucap salam, malah ngomong apa? Mbak, itu tuh kegilaan mana? Ayo, nggih nama badan. Biasakan ucapkan salam, ngoten nggih? Jadi tidak usah perlu menunggu orang mengucapkan salam, ucapkan salam karena di dalam salam ada yang namanya doa. Pas ketika tadi kula mendengarkan, aku dan saya langsung teringat, ternyata ada sahabat Nabi itu yang mempermasalahkan salam. Bukan mempermasalahkan salam bagaimana. Jadi seperti yang kita tahu, ada 4 sahabat Nabi terdekat. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sinten mawon? Abu Bakar. Sahabat Umar, sahabatnya Kanjeng Nabi yang termasuk juga yang terdekat, itu pernah kepanggil kali sahabat Abu Bakar. Ketika bertemu dengan sahabat Abu Bakar, Umar kali Abu Bakar ini meneng-menengan. Nek jari wong Tegal, meneng-menengan itu apa? Ya meneng-menengan, tidak menyapa, saling meneng-menengan, tidak ada yang mengucapkan salam. Sampai pada akhirnya sahabat Umar kondo wadul nang Kanjeng Nabi. Wadule pripun? Assalamualaikum. 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 Kanjeng Nabi, kula badhe wadul. Saya mau wadul itu bahasa Indonesianya mengadu. Nah, kalau bahasa Tegalnya madul, wadul, ya wadul. Jeng Nabi, saya mau wadul. Mas aku doleng jemul. Jeng Nabi, saya mau wadul. Terus Kanjeng Nabi sanjang nopo sahabat Umar, wow niku lho. Mau iku sahabat Abu Bakar ketika bertemu dengan saya, sahabat Abu Bakar itu tidak mengucapkan salam. Padahal engkau berkali-kali bilang kalau ketemu dengan saudara sesama muslim ucapkanlah salam. Setelah itu Kanjeng Nabi bilang, wes ngene ae, ayo sahabat Umar rene, sahabat Abu Bakar rene. Dua-duanya dilonggohkan, dua-duanya didudukkan, bukan dilonggohno. Dua orang ini dilonggohno kalau Kanjeng Nabi nggih longgo. Kanjeng Nabi longgo terus takon nanggone sahabat Umar ambek sahabat Abu Bakar. Umar, jenengan muni dalem. Umar, Abu Bakar, tak kandhani ya. Aku nek pengajian nang ndi iku biasanya oleh wedang jahe. Napa? Oh, asal. Mboten kula mboten nyuwun kok. Mboten enggak kula mboten nyuwun, cuman biasanya kan dapat ngoten lho nggih. Nggih, jenengan tahu video kula yang rame? Ya, jae. Jadi, balik malih. Nabi Muhammad ngomong kedua orang ini, Umar, Abu Bakar, ketika engkau bertemu dengan saudaramu ucapkanlah salam. Sampai akhirnya Abu Bakar menjawab, kenapa Abu Bakar kamu tidak mengucapkan salam? Abu Bakar jawab, ngeten lho Kanjeng Nabi, kula niku mboten mengucapkan salam karena engkau bicara bahwa siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu dia akan dibangunkan istana di surga. Setelah itu Abu Bakar ngomong, saya ingin istana di surga itu menjadi milik sahabat Umar. Lalu sahabat Umar nangis luar biasa. Kok aku gak oleh wedang jahe?
saling berpelukan. Jare Kanjeng Nabi nek kate ngucapno salam gak usah enten-enten. Nah, gak usah saling menunggu, ucapkanlah salam terlebih dahulu. Ngoten nggih Bu nggih? Lan jenengan nek kula ngucap salam berarti kula sedang mendongakno jenengan. Jenengan nama desanya suruh super kanan. Suta peranan. Biasa saja, orang usah marah-marah. Walah, memang namanya desanya Barik lana Fima Fima Rozak tanah. Ini biar lebih gampang nama lagu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Dulu ibu saya pas pertama kali kena stroke, ketika masuk di bulan Rajab pertama kali, ayah saya inisiatif merekam suara saya. Allahumma barik, direkam lalu disetting untuk diulang berkali-kali. Namun dan ibu saya sakit, padahal ibu kula mboten sakit ngomong waktu itu, tidak bisa bicara karena kena stroke, tapi karena diperdengarkan berkali-kali apal sakit. Jenengan tidak usah menyerah kalau tidak hafal dan tidak bisa doanya, setel saja. Setel itu apa? Play saja. Apa? Setel. Ya setel baik. Mainkan. Jenengan setel rekamannya lalu disetting berkali-kali, dipirengaken berkali-kali, mau apal-apal dewe, kalih turu, kalih tilem, di setel bolak-balik. Ngoten nggih? Yo saran-saran. Allahumma barik fi Rajab bana wa ballighna Ramadana waghfir lana. Monggo piyambakan. Allahumma dibaca terus deh, karena ngeten, apalagi enaknya doa begini. Saya itu enaknya pengajian, enaknya doa berjamaah itu jenengan wis pasti terkabul. Kenapa kalau bilang wis pasti terkabul? Itu sudah pasti ada yang doanya makbul salah siji. Gak mesti kulo, gak mesti Umi Laila. Sopo ngerti kiai-kiai sing nang jero sing melu bareng-bareng maca niku sing terkabul enak. Soale dungane jamaah bareng-bareng. Padha kaya jenengan nek misale salat nek jamaah niku enak pol-polan. Nek jare wong Tegal enak banget. Enak nemen. Sholat kalau jamaah niku enak nemen. Kenapa kalau katakan enak nemen? Karena enak kalau jamaah kita manut imam. Imam takbir, takbir. Imam takbir kita ikut
takbir. Imam rokok kita ikut, imam itidal kita ikut, itidal. Imam ngentot, enak. Sebagai makmum itu enak. Mek melu tok. Bosok Surabaya nih gandol. Apa sih? Ngidel. Oh, ngintil. Anjing bosoknya ngintil gitu. Ya udah, ngintil. Enak ketika jamaah. Halo, pilihlah sesuai kata bukti. Karena ngapunten jenengan yang tahu Indonesia kedepannya bagaimana, jenengan yang tahu siapa yang pantas memimpin Indonesia, monggo dipilih, tidak usah bertengkar gara-gara beda pilihan. Ngoten nggih? Dan harus saya garis bawahi lagi, sekarang banyak fitnah menebar. Banyak fitnah yang bertebaran. Sing kene, sing dukung kene, fitnah kono. Sing dukung kene, fitnah kono. Fitnah gak karu-karuan. Jangan sampai terpengaruh dan gampang percaya dengan video yang hanya sepenggal-sepenggal saja. Ngoten nggih? Monggo milih sedaya siapapun pun balik maling teng pembicaraan. Enaknya berdoa kalau berjamaah itu gitu, intel. Ibarat kata sholat kita nggak diterima, tapi imam diterima. Sudah dikasih kali Gusti Allah pahala, datang jamaah. Ngapunten, nek kalau orang Islam anyaran, Islam yang masih baru, orang yang baru masuk Islam, sholatnya diajari 5. Kalau orang Islam yang sudah lama dan kawak-kawak seperti ini, tahu basa kawak? Islam yang sudah bekuturen itu jamur, lumutan. Nah, kalau Islamnya sudah lumutan kayak gini, itu berarti sholatnya bukan 5 waktu lagi, tapi berapa? 7 waktu. Tahajud, duha. Ibu-ibu di sini tahajud mboten? Oh, biasanya bangun malam apa mboten? Bangun. Sebelah sini bangun apa mboten? Bangun. Sini bangun. Bangun kenapa? Nguyuh. Bangun. Lapo nguyuh. Kalau bangun itu sholat tahajud. Kalau Islam yang sudah lumutan Islam sing wis suwi itu sholat tahajud, duha. Kepengin rezekinya lancar, kepengin berangkat umroh, duha, sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a wal jamala. Gampang toh nggih? Kecuali kalau jenengan baru masuk Islam, pertama kali masuk Islam, memang sholat yang diajarkan 5 waktu. Yang pertama kali yang terpenting percaya dulu, yakin kepada Allah. Orang kalau baru pertama masuk Islam, keyakinannya dulu. Kalau jenengan sudah dari kecil diajarkan agama Islam, ketika ada adzan, Allah, kalau di sini adanya gitu apa? Biasanya kalau di sini ya tetap kurang. Tetap kurang ya. Iki koyo kancane dolan.
Niki acaranya Isra Mi'raj. Kula jelaskan sekilas. Isra itu apa? Isra itu ternyata perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya ulangi lagi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Masjidil Haram itu di mana?